Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Isnadalia dengan NIM C240122168 dari kelompok 3C Praktikan Fisiologi Hewan Air. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laju pengosongan isi lambung ikan dan juga kecernaan pakan ikan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai infografis yang tertera di layar, saya akan menjelaskan dulu sedikit materinya tentang laju pengosongan isi lambung ikan dan juga pencernaan ikan. Jadi, laju pengosongan isi lambung ini kita amati untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme. Nah, dengan diketahuinya laju pengosongan lambung ini, maka kita dapat menentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme ikannya. Nah, lambung itu mempunyai fungsi sebagai tempat menampung dan juga mencerna makanan. Berdasarkan bentuk anatomisnya, terdapat beberapa tipe lambung. Yang pertama ada lambung yang berbentuk memanjang, atau di sini juga lambung ikan karnivora sejati. Yang kedua ada lambung berbentuk kantung, itu kebanyakan jenis ikan Teleostei omnivora, dan yang terakhir ada lambung KEK, itu seperti jenis ikan Polypterus, Amia, dan juga Anguilla. Nah, ikan herbivora itu tidak memiliki lambung, akan tetapi usus bagian depannya ini membesar membentuk lambung palsu, yang berfungsi menampung makanan yang dimakan. Nah, tingkat kepenuhan lambung ini diekspresikan dalam nilai indeks kepenuhan lambung, atau biasa kita sebut itu nilai ISC. Nilai ISC ini merupakan perbandingan antara berat isi lambung dengan berat total tubuh ikan dalam bentuk persen. Gitu. Nah, laju pengosongan lambung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada suhu, ada salinitas, terus ada jenis makanannya, jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikannya. Selain itu, pakan yang dikonsumsi oleh organisme ini juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan laju pengosongan lambung. Makanan yang bervariasi ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju digesti atau cepat lambatnya laju pengosongan lambung pada ikan. Selanjutnya, informasi tentang laju pengosongan lambung ini dapat kita jadikan sebagai indikator tentang mutu pakan dan juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan frekuensi pemberian pakan. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi pencernaan. Nah, jadi pada pencernaan ini adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan ini diubah dari senyawa yang tadinya kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, makanan yang tercerna ini selanjutnya diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimetabolisir di dalam sel. Proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif dan juga energi. Nah, adapun cairan digestif ini diantaranya itu seperti enzim, ada HCl, ada bikarbonat, air, dan lain-lain. Nah, pengaturan mekanisme proses pencernaan ini melibatkan sistem saraf dan juga hormon, atau disebut juga good hormone. Sedangkan untuk kecepatan prosesnya dikontrol oleh suhu lingkungan. Untuk pencernaan ini terdiri atas dua mekanisme. Yang pertama itu ada pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Untuk pencernaan secara fisik atau mekanik ini dimulai dari berperannya gigi. Berperannya gigi pada proses pemotongan dan penggerusan makanan di dalam rongga mulut. Nah, untuk pencernaan secara kimiawi itu untuk pada ikan dimulai di bagian lambung. Untuk kelenjar lambung ini akan mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan ini selanjutnya disempurnakan di segmen usus. Nah, cairan digestif yang berperan pada proses pencernaan di segmen usus ini berasal dari hati, pankreas, dan juga dinding usus itu sendiri. Nah, kombinasi antara aksi dan kimiawi ini menyebabkan perubahan makanan yang tadinya menjadi
yang tadinya dari kompleks menjadi sederhana. Nah, dalam bentuk partikel mikro inilah makanan menjadi zat terlarut yang memungkinkan dapat diserap oleh dinding usus. Proses pencernaan pakan ini dimungkinkan karena adanya enzim, seperti enzim protase, lipase, dan juga karbohidrase. Nah, untuk enzim itu adalah katalisator biologis yang membantu dalam proses biokimia untuk mempercepat proses perombakan bahan pakan. Jadi, selama proses pencernaan, satu molekul komponen pakan ini akan berikatan dengan bagian enzim yang aktif melalui mekanisme yang khas dan selektif atau yang biasa kita sebut itu hubungan lock and key. Nah, aktivitas enzim ini selama proses pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada faktor lingkungan seperti suhu dan pH, ada jumlah dan konsentrasi enzim, ada jumlah pakan, dan juga ada aktivator. Nah, jadi struktur morfologi saluran pencernaan ini yang masih sederhana ini berkorelasi positif dengan rendahnya produksi enzim pencernaan. Kemampuan ikan untuk mencerna pakan yang dikonsumsinya ini sangat tergantung dari jenis dan jumlah enzim yang terdapat dalam sistem pencernaan itu sendiri. Jadi semakin lengkap dan banyak enzim yang dimiliki, maka proses pencernaan pakan ini menjadi lebih sempurna. Nah, kalau ketidaksempurnaan proses perombakan komponen pakan ini, salah satunya itu disebabkan oleh pakannya mungkin terlalu sulit dicerna oleh ikan. Misalnya itu selulosa dan juga kitin. Yang kedua itu misal jumlah dan jenis enzim pencernaan yang terdapat dalam saluran pencernaannya itu kurang memadai, dan yang terakhir kondisi lingkungannya itu yang tidak menunjang. Untuk nilai kecerdaan suatu jenis pakan ini dapat mencerminkan mutu pakan tersebut atau dapat digunakan sebagai gambaran tentang kemampuan hewan air dalam mencerna pakannya. Untuk lebih jelasnya mungkin dari infografis ini sendiri ya, untuk definisinya. Jadi tadi ya, laju pengosongan lambung ini adalah ukuran kecepatan pengiriman isi lambung ke usus hingga anus. Nah, untuk alur proses digestinya itu diawali dengan pengambilan makanan dan berakhir dengan pembuangan sisa makanan. Pencernaan ini adalah proses penyederhanaan makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sistem pencernaan ikan itu dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan juga anus. Selanjutnya, ada faktor penurunan isi material lambung. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengosongan isi lambung. Yang pertama, ada ukuran tubuh ikan. Yang kedua, ada jenis kelamin dan spesiesnya, tipe dan banyaknya makanan, suhu, salinitas, pH, aktivitas enzim. Hal itu dikutip dari Zidney et al. 2018. Nah, jadi nilai pH yang rendah ini akan lebih mudah menghancurkan materi-materi yang berasal dari pakan yang dikonsumsi. Jadi, jika makanan yang dimakan itu kasar, maka pengosongan lambung pada ikan ini akan semakin lambat. Nah, kondisi tekanan osmotik lambung yang meningkat ini akan menyebabkan laju pengosongan lambung yang cepat. Sebaliknya, apabila viskositas lambung meningkat, maka pengosongan itu akan semakin lambat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim selama pencernaan. Yang pertama, ada pH dan suhu, yaitu dilihat dari faktor lingkungannya sendiri. Yang kedua, jumlah pakannya. Terus ada konsentrasi enzimnya, seperti lock and key-nya. Terus ada aktivator. Nah, selanjutnya ada perbandingan laju pengosongan lambung pada ukuran ikan yang berbeda. Jadi, tadi kan bisa dilihat bahwa faktor pengosongan isi lambung itu salah satunya adalah ukuran tubuh ikannya. Nah, di sini dijelaskan mengenai perbandingan laju pengosongan pada ukuran ikan yang berbeda. Jadi, pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawati et al. 2012, di sini dia menggunakan larva umur 10 hari
dengan panjang totalnya itu sekitar 7,07 kurang lebih 0,50 mm dan benih umur 2 bulan dengan panjang total berkisar antara 2,64 kurang lebih 0,23 cm. Di sini bisa terlihat bahwa ukuran ikannya itu sangat berbeda jauh. Yang pertama itu benih, yang pertama itu larva, yang kedua itu benih yang umur 2 bulan. Nah, di penelitian ini menunjukkan bahwa pada jam keempat, isi lambung pada larva umur 10 hari ini sudah mulai kosong. Sedangkan pada benih ikan klon isi lambung ini, eh, kosongnya itu setelah 11 jam 37 menit sejak pemberian pakan terakhir. Nah, hal ini itu disebabkan karena semakin kecil ukuran tubuh ikan, maka ukuran lambung ini juga mengecil, sehingga kapasitas dan laju pengosongan lambung ini semakin cepat dan frekuensi pemberian pakan yang dibutuhkan ini makin sering. Maka dari itu, bisa kita lihat bahwa larva umur 10 hari itu laju pengosongan isi lambungnya itu sangat cepat karena ukurannya yang sangat kecil. Kayak gitu. Selanjutnya ada hubungan nilai indeks stomach content. Jadi ISC ini atau tingkat kepenuhan isi lambung ikan merupakan perbandingan antara berat isi lambung dengan berat total tubuh ikan dalam bentuk persen. Nah, menurut Pamuji et al. 2018, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi ISC ini. Yang pertama, itu ada ukuran berat tubuh dan bentuk lambung ikan. Terus, untuk hubungannya dengan laju pengosongan lambung adalah saat indeks isi lambung itu tinggi, maka laju pengosongan lambung ini lebih lambat. Dan sebaliknya, ketika indeks isi lambungnya rendah, laju pengosongan lambungnya itu lebih cepat. Seperti itu. Selanjutnya, ada pengaruh suhu terhadap kecepatan pengosongan isi lambung. Jadi, suhu ini mempengaruhi aktivitas enzim dengan kenaikan suhu menyebabkan penurunan pH yang meningkatkan efektivitas enzim pencernaan yang dikutip oleh Wulansari et al. 2022. Nah, selain itu, suhu yang lebih tinggi ini meningkatkan metabolisme bakteri sehingga mempercepat penguraian bahan seperti amonia dan juga nitrit. Nah, untuk kecepatan reaksi enzim meningkat ini dengan suhu hingga batas optimum, mempercepat pencernaan pakan dan pengosongan lambung yang membuat ikan. Penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.